Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini kita udah memasuki materi keempat di mata kuliah perilaku konsumen. Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi sehat dan siap untuk belajar kali ini ya. Nah, materi kita hari ini tentu sangat krusial banget, yaitu tentang pengetahuan konsumen. Nah, di sini kita akan membedah bagaimana informasi yang dimiliki seseorang tentang sebuah produk, jasa, atau merek pada akhirnya menentukan keputusan mereka di pasar. Nah, dia mau beli produk kita atau enggak. Nah, itu berdasarkan pengetahuan mereka. Nah, sebagai calon-calon manajer pada umumnya, memahami hal ini tentu sangat penting. Nah, kenapa? Karena tugas pemasar bukan hanya jualan. Nah, tapi bagaimana menanamkan pengetahuan yang tepat ke dalam benak konsumen sehingga konsumen tahu, kenal produk kita dan akhirnya beli produk kita. Nah, mari kita mulai pembahasan satu persatu. Yang pertama. Baik, sekarang kita akan masuk ke pondasi dasar materi kita hari ini. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen? Nah, mengapa kita tidak menyebutnya sebagai informasi konsumen saja, atau dengan bahasa lain apa gitu ya? Nah, tentu ada perbedaan yang besar di sini ya, yang membedakan mengapa kita harus menggunakan kata pengetahuan konsumen di sini. Nah, secara sederhana, teman-teman bisa memperhatikan poin pertama di slide. Nah, pengetahuan konsumen itu mencakup seluruh spektrum informasi yang dimiliki oleh individu mengenai berbagai produk dan jasa. Namun, saya ingin kalian memperluas cara pandang kalian. Cakupannya tidak berhenti hanya pada apa barangnya atau apa fungsinya. Nah, pengetahuan ini jauh lebih kompleks karena juga meliputi bagaimana peran mereka sebagai konsumen secara fungsional. Nah, contohnya gini. Kalian tahu di mana kalian harus beli barang tersebut dengan harga termurah. Kalian tahu kapan waktu terbaik untuk belanja, ya seperti kalau di Shopee kita nunggu momen flash sale gitu ya, atau diskon di hari raya, atau kadang pas nunggu tanggalnya sama gitu ya, 44, 55 gitu ya. Nah, sampai kalian punya kriteria tertentu tentang bagaimana cara mengevaluasi sebuah merek. Nah, apakah merek ini layak dipercaya? Apakah layanan purna jualnya bagus gitu ya? Nah, kita habis beli, kita dapat layanan after sale-nya nggak sih gitu kan? Kemudian semua database di pikiran kalian itu adalah bagian dari pengetahuan konsumen. Nah, jika kita merujuk pada literatur akademis yang menjadi standar global, ada definisi yang sangat menarik dari Angel, Blackwell, dan Miniart. Ya, mereka menyatakan bahwa pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang sudah tersimpan rapi di dalam memori atau ingatan kita. Nah, jadi ketika disebut pengetahuan, berarti benar-benar kita sudah tahu, kita ingat gitu. Nah, kalau di dalam Islam gitu ya, kita mengetahui Al-Quran ya berarti kita sudah hafal gitu ya, kita sudah tahfidz di situ. Nah, jadi kalau kita kembali di awal tadi ya, kenapa sebutannya bukan informasi? Nah, kalau informasi itu berarti ya kita cuman mungkin sekedar baca dan tahu gitu doang, tapi tidak tersimpan di ingatan kita. Namun ada catatan kaki yang penting di sini atau yang perlu digarisbawahi. Tidak semua informasi di kepala kita itu disebut pengetahuan. Nah, jadi belum tentu apa yang tersimpan di pikiran kita itu disebut sebagai pengetahuan. Nah, pikiran manusia itu seperti gudang raksasa. Nah, kalian mungkin tahu skor pertandingan bola ya, yang kemarin MU lawan siapa? Ingat ya? Nah, atau mungkin kalian tahu bagaimana cara cara masak mie instan misalkan. Nah, tapi di dalam konteks mata kuliah ini ya, itu bukan pengetahuan konsumen, hanya bagian informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan di pasar, yaitu informasi yang kalian gunakan saat kalian memilih, membeli, dan menggunakan produk. Itulah yang secara spesifik kita definisikan sebagai pengetahuan konsumen. Jadi sama-sama nih, kita tadi contohnya mie instan gitu ya. Nah, kamu tahu caranya masak mie instan yang enak seperti ini. Kamu tahu cara unik makan mie instan tuh seperti ini, misalkan dicampur telur, dicampur sayur, atau dicampur apa gitu ya. Nah, itu adalah pengetahuan, betul, itu informasi betul, tapi ini bukan pengetahuan konsumen. Ini pengetahuan secara umum yang mungkin
kamu tahu, tapi ini tidak menentukan kamu akhirnya beli merek apa. Nah, karena pengetahuan cara memasak tadi gitu ya, kan cara masak yang unik tadi ya, dikasih telur atau dikasih apa gitu kan. Nah, itu bisa diterapkan di semua produk. Nah, bedanya pengetahuan konsumen itu, jadi saya akan memutuskan beli Indomie karena saya tahu Indomie punya rasa ini, punya rasa ini, punya rasa ini, mengandung ini ya. Mungkin beratnya lebih banyak daripada merek lain gitu ya, selisih 10 gram misalkan. Nah, itu yang membuat saya membeli produk ini. Nah, itulah pengetahuan konsumen. Nah, jadi di sini mulai dibedakan ya. Jadi ketika kita ngomong pengetahuan konsumen, berarti kita ngomongin pengetahuan yang membuat kita akan membeli suatu produk berdasarkan pengetahuan itu, dan kita tidak membeli produk karena kita tidak tahu tentang itu. Nah, lalu mengapa pemahaman ini menjadi sangat krusial bagi kita calon-calon manajer gitu ya? Nah, jawabannya adalah karena variabilitas memori. Variabilitas apa? Masih ingat di mata kuliah manajemen pemasaran? Nah, itu keanekaragaman gitu kan. Nah, setiap individu itu memiliki kapasitas dan pengalaman yang berbeda-beda. Apa yang diingat oleh si A mengenai sebuah brand smartphone belum tentu sama dengan apa yang diingat oleh si B. Ya, mereknya sama nih, sama-sama misalkan Oppo gitu ya. Nah, si A menganggap Oppo itu bagus. Dia cepat, dia kameranya bagus, misalkan RAM-nya oke gitu. Tapi si B yang direkam sama si B tentang merek Oppo beda. Nah, mungkin pengalaman si B menggunakan HP Oppo mungkin lemot atau misalkan kurang responsif dan sebagainya. Nah, jadi si A misalkan dia fokus pada kualitas kameranya karena dia suka fotografi, sementara si B tahu tentang daya tahan baterainya. Jadi macam-macam gitu kan. Nah, karena si B kan contohnya si B itu dia seorang Gojek gitu ya, driver online. Ya dia memandang HP bagus ya kalau baterainya awet, karena kan dipakai buat onlinean gitu ya. Ya dia nggak peduli dengan kamera. Nah, sedangkan si A tadi misalkan dia tukang bikin konten gitu ya, suka bikin konten ya, dia mau nggak mau dia harus cari HP yang kameranya bagus. Nah, makanya ketika diberikan satu merek yang sama gitu ya, si A akan ngomong Oppo mungkin bagus. Nah, si B ngomong Oppo nggak bagus nih. Nah, karena tidak memenuhi kebutuhannya si B. Nah, karena saya butuh baterai misalkan. Kalau baterai saya harus beli merek yang si Vivo misalkan. Jadi sebagai calon manajer atau pemasar di masa depan ya, teman-teman itu harus menyadari satu hal, isi kepala konsumen inilah yang menjadi medan tempur utama dalam dunia pemasaran. Nah, kita tidak bertempur di rak supermarket saja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman main di retail gitu ya, di Alfamart, Indomaret ya, mereka kan perang display di etalase. Nah, di balik layar kita sebagai calon-calon manajer gitu ya. Nah, kita itu bertempur untuk memperebutkan tempat di memorinya pelanggan. Nah, jadi intinya percuma nih, misalkan barang kita ada di Indomaret, Alfamart, komplit semuanya ada. Nah, tapi karena merek kita tidak diingat mereka tidak tahu tentang produk kita, ya mereka nggak akan beli produk kita. Nah, jika merek kita tidak ada di memori mereka atau pengetahuan mereka tentang produk kita, nah, maka strategi pemasaran canggih apapun tidak akan membuahkan hasil. Jadi sebagai simpulan dari definisi ini ya, saya ingin teman-teman menanamkan konsep bahwa pengetahuan konsumen adalah kombinasi dinamis. Ia adalah perpaduan antara informasi produk yang sifatnya teknis dengan pengalaman nyata mereka dalam interaksi di lapangan. Nah, pengetahuan ini yang nantinya akan menuntun tangan mereka untuk mengambil produk kita atau justru produk pesaing. Nah, jadi memastikan bahwa konsumen tahu ya, konsumen punya pengetahuan tentang produk kita, itu adalah tugas kita sebagai seorang manajer. Oke, setelah kita paham definisinya, nah sekarang kita bedah lebih dalam. Nah, mengapa nih pengetahuan konsumen itu begitu krusial? Nah, teman-teman perlu menyadari bahwa di dalam dunia nyata, pengetahuan konsumen punya peran yang sangat dominan. Nah, bahkan bisa dikatakan sebagai faktor penentu utama dalam setiap keputusan pengambilan
barang ya atau produk kita. Nah, jika kita ibaratkan, pengetahuan inilah yang menjadi kompas bagi seorang konsumen di tengah hutan belantara pilihan produk yang sangat luas ini. Jadi kita nyebut sabun gitu aja, berapa banyak merek yang terpajang di etalase ya, ada Lifebuoy, Novo, Shisui, Dettol dan macam sebagainya. Nah, pengetahuan inilah yang jadinya yang akan jadi penunjuk arah ya bagi mereka mau pilih produk yang mana. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan poin pertama di slide ini ya. Nah, pengetahuan bukan sekedar tahu nama, tapi ia mempengaruhi seluruh spektrum keputusan. Ia menentukan apa yang akhirnya dibeli di tengah ribuan opsi merek. Nah, ia menentukan kapan waktu yang dianggap paling tepat untuk melakukan transaksi, apakah sekarang saat butuh atau menunggu promo akhir bulan. Nah, pengetahuan juga menuntun mereka pada di mana lokasi pembelian yang paling menguntungkan. Nah, jadi itu ya, pengetahuan bukan masalah produknya aja, tapi dia udah tahu nih, dia tahu produk yang akan dia beli itu mereknya ini, tapi saya mau beli kapan? Oh, saya tahu kalau produk ini biasanya ada promo di akhir bulan. Nah, atau di flash sale. Flash sale-nya biasanya di tanggal 4 Maret 4 April gitu ya, atau 5 Mei itu kan, 44 55 gitu ya. Nah, saya akan beli di saat itu. Atau misalkan barangnya secara fisik bukan online gitu ya. Nah, saya mau belinya di mana? Saya tahu produk ini bagus. Nah, bisa didapatkan di Alfamart, bisa didapatkan di Indomaret, bisa didapatkan di toko A, toko B, toko C. Nah, tapi ada pengetahuan yang bertambah di benak saya. Nah, misalkan saya tahu ada promo nih. Nah, misalkan beli di Alfamart itu beli 2 gratis 1. Ya udah, saya akan belinya di Alfamart. Nah, pengetahuan-pengetahuan itulah yang harus diketahui oleh pelanggan. Nah, di era sekarang konsumen akan menimbang-nimbang apakah lebih untung beli di toko fisik agar bisa melihat barangnya secara langsung ya, atau melalui marketplace demi mendapatkan gratis ongkir. Nah, biasanya kan gitu ya. Nah, ada yang nggak puas kalau beli di marketplace ya, kalau terutama fashion biasanya takut kekecilan, takut apa gitu ya. Kalau fashion saya lebih suka pergi langsung ke toko baju ya, biar bisa diukur, bisa dicoba misalkan. Nah, namun ada juga produk-produk yang oke, benar, barangnya bisa langsung kita bawa pulang, barangnya bisa langsung kita ambil ya. Nah, cuman mahal. Nah, karena barangnya langsung gitu kan. Nah, saya nunggu beberapa hari nggak masalah, saya akan belinya di Shopee atau di Tokopedia. Nah, bahkan pengetahuan juga menentukan seberapa banyak kuantitas yang dibutuhkan. Nah, jika seorang konsumen punya pengetahuan bahwa suatu barang akan langka atau harganya akan naik di bulan depan, nah perilakunya akan berubah menjadi aksi stock filling. Tahu ya stock filling? Ya, jadi nyetok sebanyak-banyaknya, atau dalam bahasa Jawanya borong gitu ya. Nah, artinya apa? Segala perilaku belanja yang tampak di permukaan yang kita lihat sebagai transaksi di kasir atau klik beli di aplikasi itu ya, sebenarnya hanyalah hilir. Hulunya atau kendali utamanya adalah akumulasi informasi yang tersimpan di dalam pikiran mereka. Nah, kemarin ya misalkan diinfokan BBM akan naik gitu kan. Nah, maka H-3, H-2, H-1 SPBU pasti rame banget ya, mereka pada ngisi, pada nyetok gitu kan. Nah, takut harganya naik. Nah, itu juga salah satu bekal pengetahuan dari konsumen. Nah, tapi kalau konsumen yang tidak tahu, misalkan gitu ya, dia nggak peduli, mungkin dia nggak pernah nonton TV, nggak pernah lihat sosial media gitu ya, dia nggak tahu, ya udah beli pada umumnya aja gitu kan. Nah, sekarang coba kita lihat dari perspektif kita sebagai seorang calon manajer ya, terutama pemilik bisnis gitu ya. Nah, coba lihat di poin kedua. Nah, mengapa kita wajib memahami ini secara mendalam? Nah, karena pengetahuan konsumen adalah fondasi absolut dalam mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Bayangkan kalian sedang membangun sebuah jembatan komunikasi. Jika kalian tidak tahu seberapa jauh audien mengenal produk kalian, maka pesan yang kalian kirimkan bisa jadi sama sekali tidak nyambung atau salah sasaran. Nah, strategi yang hebat di atas ya, dalam arti kita sudah bikin plan yang bagus gitu ya, di proposal di atas kertas kita bagus gitu ya. Nah, namun bisa gagal total jika tidak sinkron dengan apa yang sudah diketahui
atau belum diketahui oleh konsumen. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, kalian bayangin posisi kalian sebagai manajer pemasaran. Nah, jika target konsumen kalian sudah memiliki pengetahuan teknis yang mendalam atau yang kita sebut sebagai kelompok expert, dia udah paham banget produk kita, luar dalam udah apal gitu ya. Nah, maka iklan atau konten promosi yang kalian buat tidak boleh sekedar cantik atau estetik. Ya. Nah, kalian harus menyajikan data, spesifikasi teknis yang detail, dan perbandingan performa yang objektif karena mereka mencari validasi ya atas pengetahuan mereka. Nah, mereka akan merasa diremehkan jika diberi iklan yang terlalu sederhana. Jadi contohnya misalkan kamu sudah biasa motor nih ya, kamu sudah biasa pakai Honda, kamu tahu dalam-dalamnya Honda itu seperti apa. Nah, jadi kalau kalian cuman dikasih iklan, nih ada motor Honda gitu ya, cuman dikasih tahu Honda tuh bagus, Honda desainnya trendy gitu kan. Nah, maka teman-teman nggak akan puas karena teman-teman sudah tahu tentang permotoran gitu kan. Nah, yang dibutuhkan apa ya, lebih detail lagi. Oh, misalkan mesinnya menggunakan teknologi injeksi 2.0 misalkan, atau misalkan pembakarannya menggunakan sistem yang terbaru yang gini dan sebagainya. Jadi harus dibedakan, ini calon konsumen kita ini sudah expert tentang pengetahuan tentang ininya atau belum. Nah, kalau belum ya nggak apa-apa, kita kenalkan produk kita. Tapi kalau udah kenal, udah expert, sudah paham betul gitu ya, nah maka dia butuh iklan yang lebih detail ke situ, lebih objektif, lebih intinya lebih dalam gitu ya. Nah, sebaliknya jika target pasar kita misalkan seorang yang di level pemula atau awam, pendekatan informasinya harus diubah total. Jangan jejali mereka dengan istilah teknis yang rumit, karena itu justru akan membuat mereka bingung dan takut untuk membeli. Nah, gunakan pendekatan yang sederhana, edukatif, dan fokus pada manfaat langsung. Jadi efektivitas strategi pemasaran kita itu sebenarnya sangat tergantung pada sinkronisasi. Nah, bagaimana kita menjelaskan pesan perusahaan dengan tingkat pengetahuan yang sudah ada di benak konsumen. Nah, jadi kalau teman-teman dulu pas zamannya keluar pertama motor Matic, udah lahir belum teman-teman tuh ya? Mio pertama kali keluar ya, yang sekitar tahun 2006 berarti ya. Nah, saya masih SMA itu. Nah, mereka mengenalkan motor Matic ya simple ya, motor Matic dikenalkan, ininya nggak usah ngopling, terus memudahkan orang, pokoknya motor tuh tinggal ngegas aja. Waktu itu jargonnya cukup ya, wanita jangan mau ketinggalan, itu sebenarnya. Tapi pesan di balik itu bukan masalah wanitanya, tapi nih simple nih, nggak usah ceklek-ceklek, kamu tinggal starter, gas, jalan, intinya gitu. Nah, karena pada waktu itu motor Matic masih pemula, masih awam. Nah, tapi bayangin kalau misalkan iklan itu dimunculkan lagi sekarang, ya bahasa Jawanya ya tinggal dilepeh doang mungkin ya. Nah, makanya sekarang iklan-iklan motor Matic yang baru, yaitu dijelaskan spesifikasinya. Oh, misalkan apa nih, Fazio. Ya, dia jelasin, oh kalau kamu mau bergaya retro, silahkan beli Fazio. Nah, terus misalkan iklannya NMAX atau PCX, ya kalau kamu mau kelihatan sangar gitu ya, pakai Matic yang gedean gitu ya, 150 cc ke atas. Nah, intinya ya, teman-teman, penguasaan atas informasi inilah yang menjadi garis pemisah antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Nah, itulah yang membedakan cara mereka merespons sebuah produk di pasar. Nah, konsumen yang berpengetahuan luas akan cenderung lebih kritis dan rasional, sementara konsumen dengan pengetahuan terbatas mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh emosi atau tren sesaat. Nah, sebagai manajer, ya, teman-teman harus tahu siapa yang kalian hadapi dan apa isi kompas mereka sebelum kalian mulai bicara di pasar. Jadi dia tuh sudah tahu apa atau dia belum tahu apa. Nah, itulah tempat kita untuk masuk di benak konsumen. Nah, oke, sekarang kita akan membedah sisi psikologisnya. Nah, pengetahuan dalam memori manusia itu, khususnya konsumen, nah itu ternyata tidak bersifat satu jenis saja. Nah, mereka itu tercampur aduk tanpa struktur.
Nah, secara garis besar dalam studi perilaku konsumen, kita bisa membaginya menjadi dua kategori besar yang saling melengkapi, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Nah, yang pertama, pengetahuan deklaratif. Nah, dalam istilah yang lebih akademis, ini sering disebut sebagai pengetahuan tentang fakta. Namun, fakta di sini bersifat subjektif. Apa artinya? Artinya kebenaran dari informasi tersebut sangat bergantung pada apa yang dipercayai oleh si konsumen. Nah, meskipun bagi perusahaan faktanya berbeda. Nah, kalau konsumen sudah percaya A, misalkan ya, nah maka bagi dia itu si konsumen itu A itu adalah faktanya. Nah, pengetahuan deklaratif ini terbagi lagi menjadi dua bagian yang sangat menentukan loyalitas seseorang terhadap suatu produk. Nah, yang pertama adalah pengetahuan episodik, ya sesuai dengan namanya episode ya, kayak sebuah film gitu ya. Nah, ini adalah memori yang terkait erat dengan pengalaman pribadi yang sangat spesifik dan terikat pada waktu serta tempat tertentu. Nah, contohnya gini. Nah, kalian mungkin ingat betul rasa kopi yang nikmat di sebuah kafe saat kalian merayakan ulang tahun lalu. Nah, misalkan teman-teman tahun lalu terus tahun lalu ulang tahun itu ya. Nah, mampir di sebuah warung kopi untuk merayakan bareng teman-teman ya. Nah, lengkap dengan suasananya gitu ya. Nah, dan dengan siapa aja saat itu. Nah, itu adalah informasi episodik. Nah, bagi pemasar, menciptakan episode yang indah melalui customer experience adalah cara terbaik agar mereka menyimpan merek kita ya di dalam memori episodiknya konsumen secara positif. Nah, sedangkan yang kedua, pengetahuan semantik ya, jika episode adalah tentang momen, nah maka semantik adalah tentang makna atau konsep yang sudah digeneralisasikan, intinya dipahami secara umum gitu ya. Nah, di sini kalian tidak lagi ingat kapan, di mana, atau dari siapa kalian mempelajarinya, tapi kalian sudah tahu maknanya. Nah, contoh sederhananya ketika kalian melihat logo sebuah merek mobil mewah, ya misalkan logonya Lamborghini lewat gitu ya. Nah, kalian langsung tahu bahwa merek itu melambangkan prestis dan kekayaan. Nah, ada Lamborghini lewat tuh. Nah, dari atau Porsche lewat. Nah, logonya kan kelihatan banget tuh ya. Nah, baru logonya aja kita langsung tahu tuh, wah itu wong sugih gitu ya, orang kaya. Nah, atau misalkan kalian tahu bahwa merek B adalah merek yang ekonomis ya, misalkan kalau kita dengar kata Xiaomi misalkan ya, wah HP murah gitu ya. Nah, atau merek-merek lainnya misalkan. Nah, pengetahuan semantik inilah yang memberi makna dan label pada objek-objek di sekitar kalian sehingga kalian bisa membedakan satu merek dengan merek lainnya tanpa harus berpikir keras. Nah, kemudian kategori besar yang kedua adalah pengetahuan prosedural. Nah, jika pengetahuan deklaratif tadi bicara tentang apa yang diketahui faktanya, nah maka pengetahuan prosedural berbicara tentang bagaimana kita menggunakan fakta-fakta yang ada tersebut. Nah, ini adalah jenis pengetahuan yang menyangkut keterampilan, langkah-langkah atau prosedur dalam bertindak. Jadi ini bukan soal teori lagi, tapi tentang kemahiran ya si konsumen gitu. Nah, saya berikan contoh konkretnya ya biar teman-teman bisa lihat benang merahnya dalam perilaku konsumen. Nah, coba bayangkan aja kalian sedang memegang smartphone ya. Nah, pengetahuan deklaratif memberitahu kalian bahwa hari ini sedang ada promo diskon 50% di Shopee misalkan ya. Nah, itu adalah faktanya. Nah, namun pengetahuan prosedural yang menentukan apakah transaksi itu terjadi atau tidak. Jadi kita tahu bahwa lagi ada promo nih 50% di Shopee gitu ya. Nah, namun kita nggak langsung beli. Karena apa? Karena kita dicegat oleh pengetahuan prosedural yang kita tahu. Nah, apa contohnya? Ya, ini contohnya menyangkut kemampuan teman-teman. Ya, apakah kalian tahu cara membuka aplikasinya? Ya, ada iklan nih. Nah, belanja di Shopee 50%. Nah, apakah kamu bisa buka aplikasinya? Nah, kamu punya aplikasinya enggak? Misalkan ada notifnya tuh broadcast gitu ya, misalkan via WA gitu ya. Nah, kamu tahu enggak cara buka aplikasinya? Atau kamu udah punya aplikasinya tapi paham enggak cara ngeklaim vouchernya yang 50%? Nah, itu prosedural namanya. Nah, jadi
seandainya kalian tahu faktanya tapi kamu tidak tahu cara pakainya gitu ya, ya maka proseduralnya berarti nggak dapat. Nah, kita nggak jadi beli tuh produk itu. Nah, atau misalkan bagaimana cara memasukkan kode promo gitu ya. Kalau bukan voucher biasanya kalau Shopee kan pakainya voucher ya. Kalau marketplace lain biasanya bukan voucher tapi kode promo. Ya misalkan kalau yang saya pakai itu Alpha Gift gitu ya, itu kan pakainya kode promo bukan voucher. Jadi kita masukin manual. Atau bagaimana cara bayarnya. Nah, misalkan kita punyanya cash, nah tapi kita mau check out via aplikasi, gimana nih caranya, bisa nggak pakai COD atau bagaimana. Nah disinilah poin krusial bagi kita sebagai pengelola bisnis ya. Nah, kedua pengetahuan ini harus sinkron. Nah percuma perusahaan menghabiskan miliaran rupiah untuk iklan agar konsumen tahu ada barang bagus atau ada promo hebat gitu ya. Deklaratifnya udah dibangun dengan bagus nih. Ada promo bagus nih, ada promo 50%, ada promo beli 2 gratis 1, ada beli ini gratis ini misalkan. Nah, tapi konsumen merasa kesulitan atau tidak tahu cara belinya karena sistemnya yang rumit. Nah, misalkan UI-nya atau user interface dari aplikasinya itu ya susah buat dipakai gitu ya. Nah, maka ini akan dianggap lemah secara prosedural. Nah, jika prosedur pembeliannya membingungkan, konsumen akan mengalami frustasi dan batal niat belanjanya. Itu bahaya. Nah, jadi kita udah iklan besar-besaran nih. Nah, sudah iklan di TV, bayar influencer dan sebagainya gitu ya. Tapi endingnya pelanggan nggak tahu caranya beli produk kita. Nah, mungkin kalau pernah nonton iklan di TV ya, ada produk-produk kesehatan gitu ya. Nah, kalau dulu di zaman saya itu ada di RTV namanya. Nah, jadi alat-alat kesehatan didemonstrasikan ya. Tapi cara belinya harus telepon ke sini gitu ya, 08 berapa gitu kan. Nah, belum lagi waktu itu phishingnya banyak, penipuannya banyak. Nah, takut kan? Nah, jadi niatnya ada, niat belanjanya ada. Nah, tapi karena tidak paham cara belinya, terus ada ketakutan di situ, mereka tidak bisa memberikan assurance bahwa produk ini aman, ya pengiriman aman sampai tidak bakal rusak gitu ya selama pengiriman gitu ya. Nah, maka niat belinya bisa terjaga sampai dia check out. Nah, maka tugas besar kita adalah memastikan konsumen memiliki kedua jenis pengetahuan ini ya, baik itu deklaratif maupun prosedural ya, secara seimbang. Nah, nggak boleh kebalik juga ya. Pelanggan tahu cara pakai produk kita, pelanggan tahu cara mengoperasikan ya. Kalau misalkan smartphone ya berarti paham cara pakai smartphone kita, mengerti smartphone ini gitu ya. Nah, tapi dia nggak tahu kalau ada promo misalkan, atau barangnya sudah ready di toko sebelah. Nah, ya kalau nggak tahu ya otomatis tidak jadi beli juga. Nah, kita harus menginformasikan keunggulan produk kita agar tersimpan di memori semantiknya mereka. Tadi ya, masih ingat ya memori semantik. Nah, namun di saat yang sama kita harus menyederhanakan proses pembelian agar pengetahuan prosedural mereka bisa berjalan dengan mulus. Nah, ketika tahu barangnya, bertemu ya dengan tahu cara belinya. Nah, jadi dua syarat tadi ya, tahu barangnya dan tahu cara belinya. Nah, disitulah transaksi akan terjadi secara efektif. Nah, masih di dalam topik klasifikasi pengetahuan. Nah, jika tadi kita melihat dari sisi struktur memori, nah kali ini kita akan membedahnya melalui perspektif yang sangat populer dalam dunia akademis dan praktis. Ya, ini menurut Mowen dan Minor. Nah, mereka membagi pengetahuan konsumen menjadi 3 poin utama yang sangat menarik untuk kita cermati, karena disinilah sering terjadi perbedaan antara apa yang ada di brosur produk dengan apa yang ada di pikiran konsumen. Nah, jadi sebenarnya si pebisnis itu sudah bikin brosur, sudah bikin iklan, harapannya konsumen akan memahaminya sama dengan apa yang dia sampaikan. Nah, tapi ternyata sampai di benak konsumen pemikirannya berbeda. Nah, yang pertama kita bahas pengetahuan objektif. Nah, secara definisi ini adalah informasi yang benar secara faktual dan akurat mengenai sebuah produk atau jasa.
Nah, data ini biasanya tersimpan rapi dalam memori jangka panjang konsumen, hasil dari proses belajar atau pengamatan yang mendalam. Nah, contohnya misalkan seorang konsumen tahu persis, misalkan sebuah laptop, ya kita sebut merek X misalkan ya. Nah, dia menggunakan prosesor generasi terbaru, misalkan dia pakai Core Ultra ya. Sekarang kan sudah bukan generasi I ya, Core Ultra, Ultra 5, Ultra 7 ya, Ultra 9 gitu ya. Nah, terus kemudian memiliki kapasitas RAM ya, misalkan 16 GB gitu ya, menggunakan layar LCD ya yang sudah OLED. Nah, ini adalah fakta objektif. Nah, ada datanya, bisa diukur dan bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi benar-benar barang tersebut tuh isinya apa sih gitu. Nah, itu adalah pengetahuan objektif. Nah, bagi perusahaan memberikan pengetahuan objektif yang kuat adalah cara untuk membangun kredibilitas produk. Nah, oleh karenanya kalau teman-teman beli laptop, beli HP gitu ya, di belakangnya itu pasti sudah tertera daftar perangkatnya itu apa aja. Nah, RAM-nya berapa, LCD-nya bagaimana, dilengkapi dengan fitur apa aja gitu ya. Nah, itu adalah pengetahuan objektif untuk pelanggan. Nah, biar pelanggan itu kalau mau, kan dia belum pegang barangnya nih. Nah, biar tahu barang sebelum dia beli, pegang gitu ya. Nah, maka butuh data itu. Kita kasih tahu ke pelanggan. Oh, spesifikasinya kayak gini. Nah, jajan-jajan makanan sekarang juga sama, komplit tuh. Komposisinya ditulis lengkap apa, kandungan gizinya apa gitu kan. Nah, itu adalah pengetahuan objektif. Nah, dan ini pun menjadi hak konsumen untuk tahu ya. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan pengetahuan objektif ini, apakah nanti akan cocok dengan barang aslinya atau tidak. Nah, sekarang kita ke poin kedua. Nah, poin kedua ini justru malah sering kali mengecoh dan justru lebih kuat pengaruhnya. Ya, itu namanya pengetahuan subjektif. Nah, kalau objektif tadi kan jelas ya, terpampang, ditulis gitu ya. Nah, tapi dari sebagian pebisnis ada yang menggunakan itu maksudnya sebagai ya hanya sekedar promo gitu kan. Nah, ternyata di baliknya ada bintang-bintangnya biasanya ya, syarat dan ketentuan berlaku atau apa gitu kan. Nah, tapi kalau pengetahuan subjektif ini ya ini teman-teman harus paham bahwa ini bukan lagi soal angka atau fakta teknisnya, melainkan soal persepsi atau perasaan konsumen mengenai seberapa banyak mereka itu akan merasakan seperti apa sih ya, setelah dia tahu gitu. Nah, di lapangan kita sering menemukan anomali, ada konsumen yang merasa sudah tahu segalanya ya, dia pede banget, pokoknya saya udah paham nih produk ini secara keseluruhan tuh seperti ini gitu. Nah, padahal sebenarnya pengetahuan objektifnya sangat minim. Nah, mereka hanya tahu kulitnya saja tapi sudah merasa ahli. Nah, sebaliknya ada juga konsumen yang sebenarnya sangat paham detail teknis tapi secara subjektif dia merasa masih awam atau kurang informasi. Nah, jadi dia bukan hanya berbekal pengetahuan yang secara objektif bisa dibaca, bukan. Nah, tapi dia punya pengalaman di dalam pokoknya dia tahu produk itu secara subjektifnya dia. Ya. Nah, mengapa perbedaan ini sangat penting bagi kita sebagai calon praktisi bisnis? Nah, karena dalam banyak studi perilaku konsumen terbukti bahwa keputusan membeli seringkali lebih dipengaruhi oleh apa yang mereka rasakan, tahu. Nah, dalam arti dia merasa tahu gitu ya, secara subjektif daripada fakta yang tersedia atau secara objektif tadi. Jadi gambarnya gini, misalkan nih teman-teman beli HP gitu kan. Nah, definisinya jelas, spesifikasi yang tertulis jelas, RAM-nya gede nih 16 GB misalkan, storage-nya 512 kan gede tuh. Nah, terus kemudian gini. Nah, tapi secara subjektif teman-teman tahu bahwa spesifikasi ini harusnya bagus, tapi saya pernah nyoba kok lemot gitu kan, misalkan seperti itu. Nah, misal movementnya nggak bagus nih, nah, digeser agak lama misalkan, maka orang nggak akan beli ke situ gitu. Atau contohnya gini misalkan, teman-teman yakin
ya, secara subjektif ya, saya suka Yamaha. Nah, motor saya kan Yamaha ya. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, saya merasa bahwa Yamaha itu bagus. Saya secara subjektif memilih Yamaha. Nah, kemudian ada iklan Honda yang terbaru. Ya, misalkan PCX 180 cc kan baru misalkan ya, kan belum ada. Nah, secara objektif kan bagus tuh. Nah, ngalahin persepsi NMAX yang ada di kepala saya. NMAX NMAX begini. Nah, kemudian ada iklan Honda baru. Nah, PCX 180 cc misalkan. Nah, secara objektif kan ngalahin subjektif saya kan. Nah, tapi karena saya yakin bahwa Yamaha itu lebih unggul dari Honda gitu ya. Nah, Honda mau ngeluarin apapun ya saya akan beli Yamaha. Nah, itu bahasa subjektif tuh seperti itu. Jadi ini hanya perasaan saya saja. Nah, jadi rasa percaya diri atau perasaan tahu inilah yang menjadi pemicu aksi pembelian. Jadi saya memutuskan untuk tidak membeli Honda karena karena saya sukanya Yamaha. Nah, suatu saat nanti Yamaha pasti ngeluarin tuh yang 180 cc juga. Nah, nanti kalau Yamaha ngeluarin ya saya baru beli gitu. Nah, sama halnya dulu Matic pertama yang keluar kan Yamaha Mio itu kan ya. Nah, orang sebenarnya udah pingin, secara objektif dia udah terangsang tuh, udah pengen beli. Nah, wah, motor kok Matic enak banget, nggak usah ngopling, nggak usah ngengkol dan sebagainya itu kan, pokoknya tinggal gas jalan gitu kan. Tapi di benak dia kok Yamaha sih gitu kan, saya sukanya Honda gitu kan. Nah, dia rela bersabar beberapa bulan, keluarlah Honda Vario. Nah, itu berarti subjektifnya main. Nah, oleh karenanya di poin kedua tadi gitu ya, justru lebih kuat pengaruhnya subjektif daripada objektif. Nah, objektif hanya mungkin sebagai pengalih aja. Nah, dan dia akan dipilih kalau merek yang dia pilih secara subjektif itu tidak mampu untuk memberikan objektif yang sama. Nah, sekarang udah tahu ya bedanya subjektif sama objektif ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, terakhir, Mowen dan Minor ini juga menyebutkan pentingnya informasi tambahan ya. Pengetahuan konsumen tidak boleh dibatasi hanya pada fitur produk saja. Nah, informasi tambahan ini mencakup hal-hal di luar teknis namun sangat menentukan hasil akhir transaksi. Nah, jadi bukan hanya masalah objektif dan subjektifnya, ya, tapi ada informasi tambahannya. Contohnya apa kan ya? Nah, misalnya pengetahuan tentang di mana lokasi service center resminya. Nah, jadi saya mau beli laptop merek Asus gitu kan. Nah, secara objektif Asus bagus nih, saya cari datanya di internet ya. Oh, RAM-nya bagus, gini, harganya murah. Oke, secara objektif bagus. Nah, secara subjektif ya, saya pengalaman pakai Asus bagus, gini. Nah, sudah oke tuh dua-duanya. Tapi saya dapat informasi tambahan. Service centernya paling dekat di Semarang misalkan. Waduh, lah kok jauh. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan saya juga untuk beli Asus apa tidak. Nah, atau wah, ada yang mahal dikit nih, tapi service centernya ada di Pati misalkan, rumah saya Pati misalkan. Ya saya akan beli merek itu. Nah, padahal sudah tahu mungkin speknya nggak bagus dari Asus yang pertama tadi, atau harganya lebih mahal dari Asus yang pertama tadi, tapi karena ada service center di dekat di kota saya gitu ya, nah saya akan beli itu. Atau ya selain ada service center, misalkan ada informasi tambahan bagaimana reputasi tokonya. Nah, barangnya sama ya, saya beli laptop misalkan sama-sama Acer tipe A1 misalkan. Nah, ada toko komputer banyak nih, toko komputer A, toko komputer B, toko komputer C. Nah, barangnya sama, saya beli di A sama di B sama di C kan sama, harganya pun mungkin sama. Nah, tapi ada reputasi toko yang saya tahu. Nah, misalkan oh yang sana mbak-mbaknya judes, nah, yang sini kalau ditanya menjawab dan sebagainya responsif. Nah, saya akan pilih toko yang seperti ini. Atau juga misalkan penjualannya di mata masyarakat seperti apa gitu ya.
hingga ya mungkin pengetahuan tentang pasar saat itu. Nah, misalkan subjektif kita ngomong bahwa merek A bagus, nah tapi ini yang lagi viral merek B nih. Nah, nanti kalau saya belinya merek A, nanti dikira jadul. Nah, saya nggak ngikutin tren gitu kan. Nah, jadi yang viral B ya udah saya mau ikut beli yang B aja. Itu bisa seperti itu. Atau misalkan informasi tambahannya itu kan kalau tadi berupa tempat gitu ya, atau misalkan ada informasi tambahan berupa waktu. Contohnya apa? Nah, saya mau beli laptop misalkan. Nah, secara objektif laptopnya bagus, dilihat di spesifikasi bagus. Nah, saya yakin akan membelinya. Nah, karena saya udah kenal merek ini. Secara subjektif bagus. Nah, tapi dia dapat informasi tambahan. Nah, minggu depan akan ada pameran komputer di Pragolo misalkan, di di supermarket mana misalkan. Nah, maka saya belinya bukan sekarang, tapi nunggu ada pameran. Nah, maka informasi-informasi tambahan inilah yang akan menunda atau mempercepat keputusan pembelian. Nah, jadi penting juga nih. Nah, dipakainya kapan bagi seorang pebisnis gitu kan? Nah, misalkan di akhir bulan gitu ya, di akhir tahun ya, di bulan Desember gitu ya. Nah, maka hampir semua perusahaan itu dikejar target tahunan. Nah, target tahunan yang belum capai gitu ya, di bulan Desember itu biasanya banyak sekali potongan harga. Nah, makanya kalau teman-teman mau survei atau mau beli sesuatu yang bukan urgent banget gitu ya, nah beli di akhir tahun. Nah, contohnya apa? Toko bangunan ya, kalau jualan keramik, marmer gitu ya, nah itu pasti ada diskon di bulan Desember. Nah, misalkan teman-teman punya rencana untuk renovasi rumah atau ya sekedar pengen kulakan gitu ya, nah maka teman-teman belinya di bulan Desember pasti diskon. Nah, nanti di bulan Januari harga naik lagi gitu ya. Nah, misalkan udah ada rencana nih, saya mau bikin rumah bulan April atau bulan Mei misalkan. Nah, sudah nyiapin keramik sama marmer itu di bulan Desember. Nah, biasanya kan orang kalau mau bikin rumah, ya ini kalau yang saya pahami di sekitaran rumah saya gitu ya, itu kalau mau bikin rumah itu yang disediain pertama itu batu bata, besi gitu kan, ya itu bagus ya. Nah, cuman kalau dari sisi rupiah gitu ya, nah nanti kan rumah akan di plester juga, akan di keramik juga. Nah, kalau memang ada rencana ke situ ya, ya beli di akhir tahun, itu pasti lebih murah. Nah, atau disimpankan pun kan juga nggak akan busuk gitu kan. Nah, jadi sebagai kesimpulan di slide ini ya, nah saya ingin teman-teman semua memahami sebuah rahasia besar dalam pemasaran. Nah, tugas kalian nanti bukan hanya sekedar membobardir konsumen dengan data dan fakta yang objektif di brosur ya tadi ya, kita kan bahas pertama di brosur, di iklan gitu ya. Nah, tugas yang jauh lebih berat adalah membangun rasa percaya diri atau pengetahuan subjektif mereka. Nah, buat mereka itu merasakan bahwa merek ini tuh bagus gitu. Nah, kita harus membuat konsumen merasa bahwa mereka sudah cukup tahu, merasa yakin dengan pilihannya, dan merasa aman dengan informasi tambahan yang ada. Karena hanya ketika konsumen merasa paham, nah, dalam arti lepas dari apakah secara teknis mereka benar-benar paham atau tidak, intinya konsumen hanya cukup sampai merasa paham gitu ya, dalam tanda petik. Nah, saat itulah mereka akan merasa berani untuk menukarkan uang mereka dengan produk kita. Nah, masih membahas jenis pengetahuan. Nah, di slide ini kita melihat pembagian yang lebih operasional dan sangat dekat dengan aktivitas belajar kita sehari-hari. Ya, pengetahuan konsumen bisa kita bagi menjadi 3 spektrum utama. Yang pertama adalah pengetahuan produk. Ya, ini adalah fondasinya ya, sebenarnya sama dengan pengetahuan tadi ya, objektif ya. Konsumen perlu tahu informasi mengenai karakteristik atau fitur produk tersebut, namun tidak cukup hanya fitur, mereka juga mencari tahu apa manfaat dan potensi kepuasan yang bisa mereka dapatkan. Nah,
Nah, misalkan teman-teman pengen beli smartphone gitu ya. Nah, secara objektif tadi contohnya, nah kalian mungkin akan tahu RAM-nya tuh berapa. Oh, RAM-nya 8 GB, RAM-nya 16 GB. Nah, itu secara karakteristik teman-teman tahu. Nah, produknya punya RAM segitu. Nah, namun dengan pengetahuan produk ini gitu ya. Nah, secara psikologisnya ya berarti ya. Nah, teman-teman menyadari dengan RAM sebesar itu, nah, maka nanti saya akan bisa misalkan ngedit video tanpa buffering ya, misalkan kita pakai CapCut gitu ya. Nah, mau ngedit video bergiga-giga oke. Kita main game tanpa ngelak ya, nggak ada ceritanya AFK lah bahasanya ya. Nah, jadi kita dapat manfaat dan kepuasan dengan karakteristik RAM tadi. Nah, itu dari sisi pengetahuan produknya. Jadi bukan hanya masalah objektif kita tahu, nah tapi kita lebih dalam tahu bahwa dengan karakteristik itu ya kita dapat apa nih. Nah, misalkan tertulis nih kameranya 100 megapiksel. Nah, di bawahnya kita tahu, oh dengan 100 megapiksel itu saya bisa zoom sampai katakanlah 50 meter gitu ya, masih kelihatan mukanya dengan jelas ya, misalkan. Kedua, pengetahuan pembelian. Jadi setelah konsumen tahu produknya, mereka harus tahu cara mendapatkannya bagaimana. Nah, jadi informasi ini ya, mulai di mana dia bisa beli, kapan dia bisa beli, dan bagaimana cara memperolehnya. Ya, atau dalam bahasa lain, bagaimana nih cara bayarnya gitu kan. Nah, bisa kredit kah, atau harus cash kah, atau COD, atau bagaimana gitu kan. Nah, di era digital sekarang, nah, pengetahuan ini sangat dinamis. Apakah barangnya tersedia di toko fisik dekat rumah atau tidak? Apakah lebih murah jika dibeli saat promo tengah malam? Kan ada ya midnight sale namanya gitu ya. Nah, atau bagaimana cara pembayarannya tadi ya. Nah, jika konsumen punya niat beli tapi tidak punya pengetahuan pembelian yang jelas, maka transaksi bisa gagal di tengah jalan. Nah, jadi selain tahu produknya, ya konsumen juga harus tahu gimana nih cara belinya. Nah, terakhir yaitu pengetahuan pemakaian. Nah, ini seringkali terlupakan oleh pemasar, padahal sangat penting nih untuk retensi konsumen. Jadi after sale-nya bagaimana? Nah, ini adalah informasi tentang bagaimana cara menggunakan produk dengan benar. Jadi bukan cara menggunakan produk saja, tapi menggunakan produk dengan benar. Nah, sebagus apapun produknya, kalau konsumen tidak tahu cara pakainya, ya tidak tahu bisa berarti benar-benar tidak tahu atau salah dalam mengoperasikannya, gitu ya. Nah, mereka akan merasa kecewa dan menganggap produk tersebut buruk. Nah, padahal produknya bagus nih. Nah, ini yang perlu sebagai catatan gitu ya. Nah, produknya bagus, berkualitas, mereknya sudah oke. Nah, tapi kamu misalkan teman-teman beli sebuah produk, tapi teman-teman nggak tahu cara pakainya. Pokoknya biasanya kayak gini ya, berbekal pengetahuan itu aja. Biasanya kayak gini. Ternyata setelah dipakai mendadak rusak gitu kan. Nah, emang pelanggan mau disalahin? Nah, kan nggak juga. Nah, pasti teman-teman akan bilang, wah produknya nggak berkualitas nih, baru dikayak giniin aja udah rusak gitu kan. Nah, padahal ini yang penting. Nah, ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya yang punya bisnis, tanggung jawabnya pemasar. Ya, jadi pengetahuan pemakaian ini juga harus dipikirkan oleh mereka yang ada di bagian bisnis ini. Jadi bukan salah pelanggan nggak bisa, itu berarti salahnya si pebisnisnya. Nah, jadi misalkan pakaian nih, kita beli pakaian dan di situ biasanya ditulisin, di gantungannya itu selain label harga, biasanya dikasih tahu, oh harus dicuci, tidak boleh pakai mesin cuci, nah harus dijemur, tidak boleh kena matahari langsung misalkan. Nah, itu ada labelnya, ada petunjuk pemakaian. Nah, bayangin aja kalau kita tidak ngasih petunjuk itu ya, kemudian padahal seharusnya tidak boleh dicuci mesin cuci, dimasukin mesin cuci, brodol semua. Atau misalkan dia menggunakan kainnya bagus, sebenarnya bagus, tapi dia tidak tahan panas misalkan. Jadi dia tidak boleh disetrika. Nah, karena tidak ada informasi itu, ya si konsumen asal setrika aja, ya udah
gosong, jadi kusut atau bagaimana gitu kan. Maka pengetahuan pemakaian ini penting. Ya, sebagai pelaku bisnis ya, kita harus memastikan teman-teman atau calon konsumen kita menguasai ketiga pengetahuan ini. Jadi dia tahu barangnya, tahu cara belinya, dan paham cara pakainya. Sehingga tujuan pemasaran apa? Ya, kepuasannya bisa maksimal. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke level yang lebih filosofis namun sangat praktis dalam dunia pemasaran, yaitu bagaimana kita memandang produk itu sebagai pemuas nilai. Nah, teman-teman harus memahami bahwa konsumen saat ini tidak hanya membeli produk untuk memenuhi kebutuhan fungsional atau fisiknya saja. Lebih dari itu, mereka mencari nilai pribadi dan simbolis. Nah, pertanyaan terbesarnya, apa sih yang dimaksud dengan nilai atau dalam bahasa Inggrisnya value, ya? Nah, nilai adalah sasaran hidup yang luas. Ini mencerminkan keinginan dan perasaan yang muncul saat suatu tujuan tercapai. Nah, dalam studi perilaku konsumen, kita mengenal dua jenis nilai utama. Yang pertama adalah nilai instrumental. Nah, ini adalah pola perilaku atau cara yang diinginkan untuk mencapai sesuatu. Nah, contohnya misalkan seseorang ingin merasa mandiri, percaya diri, atau sekedar bersenang-senang. Nah, produk digunakan sebagai alat untuk mencapai perasaan tersebut. Nah, jadi misalkan kalau orang pengen merasa mandiri, ya, ya dia harus beli produknya yang seperti apa. Kalau dia pengen percaya diri, ya, misalkan mobil, ya, saya keren kalau pakai Porsche misalkan, atau sekedar bersenang-senang aja. Nah, yang penting punya, yang penting sama kayak temennya. Gitu. Nah, itu adalah nilai instrumental. Nah, sedangkan nilai yang kedua adalah nilai terminal. Nah, ini adalah status keberadaan atau tujuan akhir yang ingin diraih, seperti rasa bahagia, kedamaian, atau kesuksesan hidup. Nah, jadi produk adalah perantara untuk sampai ke titik ini. Nah, jadi lebih ke tujuan akhirnya seperti apa. Nah, lalu apa hubungannya dengan pengetahuan konsumen? Nah, pengetahuan yang dimiliki konsumen akan sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap suatu produk atau merek. Nah, apakah merek tersebut dianggap mampu mewakili nilai hidup mereka atau tidak? Nah, itulah mengapa seorang rela membayar mahal untuk sebuah merek tertentu, bukan karena fungsinya yang lebih baik, tapi karena pengetahuan mereka mengatakan bahwa merek tersebut melambangkan sukses atau prestis. Nah, nilai terminalnya di situ. Nah, saya akan dianggap orang kaya nih kalau saya beli Pajero misalkan. Saya kan sama-sama mobil nih. Nah, misalkan beli Avanza kan ya oke. Kenapa harus beli Pajero? Kenapa harus beli ya misalkan apa BYD yang sekarang ya kalau kayak hebat kayak sangar gitu ya. Nah, karena ada nilai terminal yang dituju di akhir. Nah, singkatnya, keputusan pembelian itu didasarkan pada dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat fungsional, ya, apa kegunaannya. Ya, jadi barang tersebut kita mau beli mobil ya yang penting kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan gitu ya, kegunaannya dapat, dan juga manfaat psikososialnya. Nah, bagaimana perasaan saya dan pandangan orang lain terhadap saya saat saya menggunakan produk ini. Nah, kadang ada yang berhenti di yang penting berfungsi aja, jadi kegunaannya dapat, oke lah. Nah, namun ada juga yang menambahkan psikososial tadi ya, sebagai pertimbangan dia akan beli sebuah produk apa tidak. Nah, sebagai calon manajer ya, tugas teman-teman adalah membangun pengetahuan konsumen agar mereka melihat produk kalian itu sebagai kunci untuk mencapai nilai-nilai hidup mereka. Jadi tujuan produk kita dibuat adalah nilai terminalnya dia. Ya. Nilai terminalnya di mana? Nah, apakah cukup dengan merasa cukup? Apakah dia akan merasa cukup kalau dia berada di angka prestis? Ya, nah, itu yang nantinya akan menentukan produk kita berada di posisi yang mana. Nah, poin berikutnya yang tidak kalah krusial yaitu mengenai kesadaran perilaku konsumen. Nah, segala jenis pengetahuan yang kita bahas tadi, baik itu objektif, subjektif, prosedural, ya. Nah, ujung-ujungnya adalah untuk membangun kesadaran merek atau brand awareness. Nah, jadi agar dia tahu merek kita. Nah, langsung ketika kita ngomong
sebuah merek ya, misalkan Honda gitu ya. Nah, orang akan langsung berpikir, oh Honda adalah motor yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, bisa didapatkan di sini. Nah, jadi awareness-nya dapat. Nah, terus kemudian ketika kita ngomong Aqua misalkan, oh Aqua itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, kita ngomong Mas Pion misalkan, oh Mas Pion tuh merek ini, merek ini, merek ini. Jadi langsung tahu orang itu. Nah, itu yang disebut dengan kesadaran. Nah, dalam dunia pemasaran, kesadaran merek bukan sekedar tahu nama. Nah, merek-merek yang dikenal konsumen akan membentuk apa yang kita sebut sebagai awareness net atau jaring kesadaran. Nah, bayangkan pikiran konsumen adalah sebuah jaring. Jika merek kita tidak tersangkut di sana, maka produk kita tidak akan pernah dipertimbangkan untuk dibeli. Logikanya sederhana, produk yang tidak dikenal akan sulit untuk dijual. Nah, jadi ketika saya menyebutkan sebuah merek, ya, misalkan saya menyebutkan merek yang apa ya, misalkan yang tidak terkenal, misalkan Matsunichi gitu. Nah, saya nyebut sebuah merek nih. Nah, emang teman-teman tahu itu merek apa, gitu kan? Nah, itu berarti merek tersebut tidak terjaring di awareness net-nya teman-teman, di jaring kesadarannya nggak dapat. Nah, tapi ketika saya nyebutkan sebuah merek, misalkan Sedap gitu, nah teman-teman langsung ingat, oh Sedap tuh merek mie, merek kecap, merek ini dari Wingswood. Nah, terus misalkan saya nyebutin merek Asus, ya teman-teman langsung tahu, oh itu merek sebuah laptop. Nah, spesifikasinya seperti ini, awet dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, sasaran pemasaran utama perusahaan adalah bagaimana memasukkan merek ke dalam perangkat kesadaran konsumen. Ya, perangkat kesadaran konsumen ya kalau ya bisa dibilang otaknya konsumen itu ya, pokoknya top of mind-nya itu langsung dapat di situ. Nah, jadi kita ingin ketika konsumen butuh sesuatu gitu ya, nah, merek kita lah yang pertama kali muncul di kepala mereka. Jadi ketika disebutkan kipas angin gitu ya, langsung muncul oh Cosmos misalkan. Langsung Mas Pion, langsung apa gitu ya. Nah, lalu apa alat utamanya? Nah, salah satu alatnya adalah iklan. Nah, namun perlu teman-teman catat, tujuan utama iklan bukan hanya agar orang melihat, tapi untuk meningkatkan pemahaman konsumen terhadap perilaku mereka sendiri. Nah, teman-teman udah dapat mata kuliah komunikasi ya, baik itu komunikasi pemasaran atau komunikasi bisnis ya. Salah satu tujuan iklan ya, tujuan iklan ada 3, masih ingat ya. Nah, jadi untuk memberitahu ya, untuk mengingatkan dan untuk untuk mengajak membeli lagi. Nah, jadi ada 3. Nah, oleh karenanya di sini ya ada fungsi meningkatkan pemahaman agar mereka tahu, yang sedikit tahu jadi tambah tahu, yang sudah banyak tahu jadi semakin tahu. Nah, iklan yang efektif akan membentuk citra merek ya, atau kita sebut sebagai brand image yang kuat, dan kesadaran akan harga atau price awareness. Ya, ini yang penting juga. Price awareness itu bukan berarti barang kita terkenal paling murah, bukan. Nah, jadi contohnya misalkan ketika kita disebutkan sebuah merek, sebuah kipas angin gitu ya, kita mengingat 2 merek. Nah, Cosmos, Mas Pion. Nah, di situ selain citra mereknya dapat ya, kita kan udah dapat tadi ya 2 merek, Mas Pion sama Cosmos, itu yang terkenal di kipas angin. Nah, selain ada merek macam-macam ya, ada Sekai, ada apa gitu ya, ada Matsunichi, ada macam-macam gitu kan. Nah, 2 merek itu menjadi top of mind kita. Nah, di belakangnya kita juga ingat, oh Mas Pion itu lebih mahal dari Cosmos. Nah, price awareness-nya dapat di situ. Oh, kalau pengen mahal ya berarti Mas Pion ya. Dengan kriteria pasti yang lebih mahal itu bahannya lebih bagus, lebih awet mungkin gitu kan. Nah, atau kalau kita mau ekonomis tapi ya awet juga misalkan, nah itu belinya di Cosmos misalkan. Nah, itu price awareness-nya juga dapat. Jadi selain citra mereknya dapat, ya kesadaran akan harganya juga dapat. Nah, itulah fungsi iklan di situ. Oke, lanjut. Nah,
Sekarang kita masuk ke elemen yang membentuk isi dari kesadaran tersebut, yaitu citra merek atau brand image tadi ya. Nah, kalau kesadaran adalah soal apakah konsumen tahu, nah maka citra merek adalah soal apa yang mereka pikirkan atau rasakan saat mendengar nama merek tersebut. Ya, tadi contohnya ya. Kalau kita dengar merek Honda, ya orang akan berpikir, oh Honda itu motor yang seperti ini. Kalau kita sebutin merek sedap misalkan, oh itu mie yang rasanya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di poin pertama. Nah, citra merek ini terbentuk dari kepercayaan konsumen terhadap produk. Ini bukan sesuatu yang muncul secara instan, bukan. Nah, melainkan hasil akumulasi dari informasi yang mereka terima dan pengalaman yang mereka rasakan. Nah, itulah mengapa perusahaan sering melakukan image analysis atau analisis citra. Nah, tujuannya apa? Untuk memahami persepsi kalian, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau belum. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada produk sabun cuci bubuk, ya, yang kayak Rinso, Soklin yang bubuk itu ya, yang serbuk. Nah, ketika sebuah merek sabun cuci bubuk dikenal karena keampuhannya, menghilangkan noda, membuat pakaian jadi cerah gitu ya. Nah, itulah citranya. Nah, pengetahuan konsumen di sini bukan lagi soal bahan kimianya, tapi soal solusi atas pakaian kotor. Nah, jadi ketika disebutkan merek Rinso gitu ya, nah, orang langsung ingat, oh itu kalau dipakai ke pakaian yang nodanya membandel bagus. Atau misalkan Soklin, nah itu kalau buat pakaian berwarna bisa lebih cerah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah image analysis yang dipakai sama si pebisnis gitu ya. Nah, jadi udah nggak dilihat lagi komposisinya apa sih. Orang udah nggak ngebandingin, oh kalau ini mengandung misalkan apa nih, mengandung hidrogen, mengandung nitrogen, ini akan membuat pakaian jadi bersih, enggak. Nah, dia benar-benar langsung melihat contoh konkretnya di lapangan seperti apa. Oh, merek ini tuh bagus di noda membandel, merek ini bagus untuk mencerahkan pakaian dan sebagainya. Nah, contoh lainnya misalkan produk pasta gigi. Ada merek yang diingat bukan karena rasa mintnya, tapi karena iklannya yang sangat membekas. Nah, jadi teman-teman mungkin ingat ada iklan pasta gigi yang kalau teman-teman lihat iklannya Pepsodent gitu ya, itu kan cenderung ke gigi putih sehat ya. Nah, tapi ada pasta gigi yang iklannya itu pakai animasi, ada monster-monster di giginya gitu ya. Nah, jadi begitu pakai pasta gigi tersebut ya, serasa melawan monster-monster yang sedang menggerogoti gigi, misalkan seperti itu. Nah, orang malah ingat dari iklannya. Nah, jadi ketika orang nyari pasta gigi, anak-anak biasanya ya, iklan pasta gigi anak gitu ya. Nah, anak-anak ingat bahwa pasta gigi ini adalah pasta gigi untuk pelindung. Nah, bisa melindungi kita dari kuman-kuman berbentuk monster tadi. Nah, jadi sudah bukan pengetahuan objektifnya lagi kan. Nah, pasta gigi fungsinya apa sih ya? Buat mencegah kuman dan sebagainya. Nah, semua pasta gigi ya pasti seperti itu. Ya, mengandung bahan-bahan anti kuman misalkan seperti itu kan. Nah, tapi karena ada iklan yang memunculkan monster-monster gitu ya, kayak Kodomo apa itu kan, kalau iklan kan ada monster di gigi terus habis itu diserang sama pahlawan apa gitu kan, digebuk pakai pedang terus monsternya mati gitu kan. Nah, itu yang membekas di masyarakat ya. Oh, ini pasta gigi anti kuman gitu kan. Padahal mungkin semua pasta gigi ya anti kuman, hanya dia mengemasnya dalam hal seperti itu. Nah, poin utamanya adalah citra merek yang kuat akan menyederhanakan proses pengambilan keputusan konsumen. Ketika mereka sudah percaya bahwa merek A sesuatu ya adalah pelindung misalkan, atau merek B adalah solusi ya, mereka tidak perlu lagi mencari informasi dari nol setiap kali mau belanja. Nah, pengetahuan ini sudah tertanam kuat dan menjadi alasan utama mereka memilih produk itu kembali. Nah,
Jadi kalau udah tahu saya pengen produk yang membersihkan ya, saya akan beli ini. Saya pengen produk yang mencerahkan, saya akan pakai ini. Nah, sampai di sini kita bisa melihat bahwa pengetahuan konsumen adalah sebuah perjalanan dari sekedar tahu informasi produk, naik menjadi kesadaran merek, hingga akhirnya mengkristal menjadi citra merek yang melekat di hati. Nah, teman-teman, kalau tadi kita bicara soal citra dan persepsi, sekarang kita masuk ke variabel yang paling konkret dalam transaksi, yaitu harga. Nah, tadi di atas juga sudah kita bahas ya. Ada price awareness ya, kesadaran tentang harga. Nah, pengetahuan harga ini adalah salah satu faktor penentu utama apakah seorang konsumen akan jadi membeli atau justru berpaling ke kompetitor. Nah, oleh karenanya pengetahuan konsumen ini harga nggak bisa dipisahkan, karena tadi ya, orang mau beli itu pakai apa sih? Ya pakai harga. Kalau harga tersebut cocok dengan uang yang ada di dompet kita, ya kita akan beli. Kalau enggak, ya enggak jadi. Nah, oleh karenanya di sini pengetahuan harga juga penting. Nah, jika dia tidak tahu harga produk kita, ya, dia tidak tahu tanya kepada siapa, ya dia nggak akan beli produk kita. Nah, mereka cenderung takut, ya. Hampir semua konsumen tuh takut membawa produk yang dia tidak tahu harganya ke meja kasir. Mending yang sudah pasti-pasti aja daripada nanti ternyata harganya mahal, gitu kan. Nah, sekarang coba perhatikan dinamika di poin kedua dan ketiga. Nah, ini adalah inti dari strategi penetapan harga. Jika konsumen kita adalah tipe yang sadar harga atau memiliki pemahaman mendalam tentang harga pasar, nah, maka kita sebagai pemasar tidak punya pilihan lain selain bersaing dengan harga yang kompetitif atau bahkan lebih rendah. Nah, di sini konsumen memiliki kendali karena mereka tahu berapa harga yang pantas. Jadi untuk produk-produk yang harganya berlaku secara ya massal gitu ya, secara nasional harganya segini-segini gitu ya. Nah, kalau kita bermain harga yang lebih tinggi, nah maka kita nggak bisa masuk ke konsumen. Nah, namun kondisinya berbeda kalau konsumen itu kurang sadar harga. Nah, dalam situasi ini mereka mungkin tidak tahu harga standarnya di pasar itu berapa atau tidak punya referensi pembanding. Nah, disinilah pemasar memiliki cara untuk menetapkan harga yang lebih tinggi tanpa banyak mendapatkan perlawanan atau komplain dari konsumen. Nah, contohnya apa ya? Contohnya adalah produk inovasi. Nah, pertama kali keluar, gitu ya. Sekarang udah, gitu ya. Teman-teman tahu ya ada HP yang bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Nah, pertama kali keluar harganya berapa? Puluhan juta, ya 60 juta, 75 juta dan sebagainya. Nah, sekarang Samsung lipat ya paling 20 jutaan udah dapat gitu kan. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu orang belum tahu, belum ada harga pembanding ya. Jadi HP lipat pertama keluar, nah harganya segitu ya pasti dibeli. Nah, orang akan berpikir ini teknologi yang keren. Nah, tidak dimiliki merek HP lain. Nah, begitu kompetitor ngikutin ya, terus kemudian muncul harganya sekian ya, mulai dia bikin produk dengan harga yang setara juga. Nah, oleh karena itu sebagai orang bisnis ya, kita tidak boleh sembarangan memasang label harga. Kita harus melakukan riset sejauh mana tingkat pengetahuan teman-teman atau calon konsumen terhadap harga produk serupa di pasar. Nah, strategi pemasaran kita harus benar-benar mempertimbangkan hal ini. Apakah kita akan masuk sebagai produk yang paling ekonomis atau kita sengaja menyasar konsumen yang tidak sensitif harga dengan menawarkan nilai tambah lainnya. Nah, jadi kesadaran harga bukan cuma soal angka, tapi soal bagaimana angka tersebut dipersepsikan sebagai murah atau mahal berdasarkan pengetahuan yang dimiliki konsumen. Nah, selanjutnya setelah kita membedah berbagai kategori dan jenis pengetahuan, nah sekarang bagaimana kita lihat gambaran besarnya. Bagaimana semua teori yang kita bahas tadi diaplikasikan untuk mempengaruhi dunia pemasaran secara praktis. Nah, di poin ini kita akan menghubungkan antara apa yang ada di memori konsumen dengan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, poin pertama yang ingin saya tekankan adalah sebuah lampu kuning. Ya, tahu ya lampu kuning di Bangjo itu ya. Nah, atau peringatan ya bagi kalian semua sebagai calon manajer pemasaran. Ya, ada satu asumsi yang sering kali salah di lapangan, yaitu menganggap bahwa pembeli setia pasti sudah paham produknya. Nah, itu kan asumsi wajar ya.
pembeli yang setia itu pasti paham produknya. Faktanya ya, pengalaman pembelian atau pemakaian tidak selalu mencerminkan tingkat pengetahuan yang akurat. Bisa jadi orang beli suatu produk itu hanya karena dia takut nyoba yang lain, bukan karena dia paham produk kita. Dia bukan karena dia paham betul produk ini tuh seperti apa. Dia belum paham. Nah, dia cuma tahu sekilas aja produk ini tuh seperti ini. Nah, dia pakai terus karena dia takut kalau mau ganti produk lain. Nah, coba perhatikan fenomena ini. Misalkan ada konsumen yang mungkin sudah berkali-kali membeli sebuah merek smartphone, dia nggak mau ganti nih. Nah, misalkan Xiaomi terus gitu misalkan. Nah, dia mau ganti HP ya Xiaomi, ganti lagi Xiaomi lagi. Nah, tapi ketika ditanya apa keunggulan prosesornya, RAM-nya, dia nggak tahu. Pokoknya dia yakinlah kalau beli Xiaomi aja gitu. Nah, dia membeli hanya karena kebiasaan atau loyalitas buta. Ya. Jadi loyal tapi buta dia. Nah, pokoknya taunya saya pakai ini biasanya oke-oke aja, ya udah kalau mau ganti ini aja gitu kan. Nah, sebaliknya ada orang yang bahkan belum pernah pegang produk tersebut, tapi karena dia rajin melakukan baca-baca gitu ya, cari di internet, baca review, nonton video perbandingan ya di channelnya Gadgetin biasanya ya, kenal ya. Nah, pengetahuan si konsumen tadi dalam banget, bahkan mungkin melebihi pengetahuan si penjual. Nah, inilah alasan mengapa perusahaan tidak boleh hanya berpatokan pada data angka penjualan saja. Kita harus melangkah lebih jauh untuk membedah apa sih yang sebenarnya diketahui dan dipahami oleh konsumen tentang produk kita. Karena pengetahuan yang keliru akan memicu ekspektasi yang keliru pula. Ya. Jadi misalkan tadi ya, contohnya orang biasa beli Xiaomi. Nah, ganti HP Xiaomi gitu kan. Nah, tapi dia tidak tahu esensinya, dia tidak tahu detailnya. Nah, tahu-tahu ada temennya ngomong, nah, lo kamu beli Xiaomi ngapain? Kan misal nih ngomongnya kayak gini nih, kamu ngapain beli Xiaomi? Itu kan lebih mahal. Nah, dengan spek yang seperti itu kamu bisa dapat harga sekian di merek ini misalkan. Nah, langsung goyah tuh di situ. Nah, karena apa? Karena tadi tidak tahu detailnya Xiaomi yang dia beli itu apa gitu kan. Nah, lalu mengapa kita sebagai orang bisnis begitu terobsesi untuk memahami isi kepalanya konsumen ini? Nah, jawabannya sederhana, karena pengetahuan tersebut berpengaruh langsung pada pola pembelian mereka. Setiap informasi yang tersimpan di memori mereka, entah itu berita positif dari media, pengalaman buruk dari teman, ya, atau sekedar slogan iklan gitu ya, yang terngiang-ngiang, nah itu akan jadi filter utama saat mereka berada di depan produk ya, di depan etalase, di depan rak toko gitu ya, atau di halaman check out sebuah aplikasi. Nah, segala stimulus pemasaran yang kita kirimkan akan disaring melalui filter pengetahuan ini. Jika filter di kepala mereka sudah negatif, maka iklan sebagus apapun tidak akan mempan. Nah, jadi kalau orang sudah dapat informasi negatif tentang sebuah produk, nah kita mau bikin iklan kayak apapun, ya dia nggak akan beli produk kita. Nah, oleh karena itu strategi pemasaran wajib hukumnya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan konsumen. Kalau konsumen, misalkan produk kita terkenal buruk di konsumen, ya berarti perbaiki dulu. Jangan ngiklan terus, jangan nginformasiin produk terus. Nah, tapi perbaiki dulu. Citra buruknya di mana nih? Nah, tidak ada strategi one size fits all. Nah, intinya tidak ada strategi yang satu bisa dipakai untuk semuanya gitu. Nah, jadi tidak ada strategi yang satu strategi bisa dipakai untuk semua orang. Nah, kita harus melakukan segmentasi yang pas, ya. Kita harus mentarget pasar kita dengan tepat gitu ya. Nah, kemudian kita sesuaikan informasinya. Ya, seperti di atas tadi, kalau orang yang sudah tahu ya kita informasikan detailnya. Tapi kalau orang yang belum tahu, kita kasih tahu dulu. Nah, gitu. Nah, misalkan jika target pasar kita adalah kelompok yang sudah pintar, ya kalian
tidak bisa hanya menggunakan promosi yang bersifat emosional atau sekedar janji manis ya. Mereka butuh substansi, mereka butuh pembuktian, mereka butuh detail ya. Berikan mereka fakta, data teknis, perbandingan harga jika memungkinkan ya, bukti keunggulan produk ya. Jadi bukan hanya pemanis ya produk saya unggul gitu, enggak, tapi dibuktikan ya, dikasih demonstrasi ya. Mereka akan merasa dihargai jika kita berbicara di level intelektual yang sama. Nah, namun jika pengetahuan mereka masih rendah atau produk kita ya adalah sesuatu yang benar-benar baru di pasar, jangan bebani mereka dengan detail yang rumit. Fokus pada edukasi yang sederhana. Nih produk saya ada nih. Nih produk saya kalau misalkan apa tadi deterjen ya, ini buat ngilangin noda bagus nih gitu ya. Pokoknya dibikin dulu awareness brandnya ya, brand awarenessnya dibuat dulu. Jadi buat konsumen itu merasa paham tentang manfaat utama produk ya, tanpa mereka diambil pusing. Pokoknya kasih tahu dulu produk ini manfaatnya buat ini, cocok nih buat kamu. Nah intinya gitu. Nah dengan menyesuaikan pesan, bahasa dan isi komunikasi kita ya, kita sesuaikan ya terhadap tingkat pengetahuan mereka, maka aktivitas promosi yang kita lakukan akan meningkat berkali-kali lipat. Nah, kita tidak lagi sekedar berteriak di pasar, ya, tapi kita sedang berdialog secara tepat dengan pikiran mereka, dan ini adalah kunci agar anggaran pemasaran yang kalian kelola nantinya tidak terbuang sia-sia. Jadi kita ngeluarin biaya iklan itu nggak sia-sia, karena iklannya pas, tepat, bahasanya pun pas untuk konsumen-konsumen kita. Nah, yang terakhir, pertanyaan besarnya bagaimana nih kita ngukur pengetahuan konsumen. Kan tadi udah kita bahas ya bahwa ini penting banget, bahwa kita harus tahu konsumen itu sudah mengetahui produk kita itu selevel apa. Nah, lalu bagaimana nih mengukurnya, kan? Nah, sebagai peneliti atau pemasar ya, kita tidak bisa menebak-nebak apa yang ada di pikiran orang. Harus ada indikator yang jelas, ya. Jadi secara umum pengetahuan konsumen dapat diukur dengan menilai ingatan mereka. Ya, ada 2 indikator utama yang biasa kita gunakan di riset pemasaran. Ya, yang pertama adalah pengetahuan objektif. Ya, tadi yang pengetahuan ada 2 ya, objektif dan subjektif ya. Nah, pengetahuan objektifnya kita ukur dulu. Nah, kita ukur informasi yang benar-benar tersimpan secara akurat dalam ingatan konsumen. Ya, biasanya diukurnya dengan tes atau kuis mengenai spesifikasi produk. Misalnya gini nih. Nah, apa kalian tahu berapa kapasitas baterai ponsel ini? Gitu ya. Nah, jadi secara objektif dia dikasih pertanyaan. Nah, kamu pakai HP ini tahu nggak sih baterai ponsel ini tuh berapa? Oh, 6.000 mAh, 10.000 mAh misalkan. Nah, jika jawabannya tepat ya, maka pengetahuan objektifnya udah bagus. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah mengukur pengetahuan subjektifnya. Nah, ini yang unik. Indikator ini lebih dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan diri konsumen. Nah, ingat ya. Jadi subjektifnya dapat nggak tadi? Nah, kita mengukurnya dengan menanyakan sejauh mana Anda merasa tahu tentang produk ini. Nah, jadi langsung. Nah, menariknya seringkali pengetahuan seperti ini dilaporkan secara berlebihan. Orang merasa sudah ahli, padahal secara objektif mereka belum tahu paham detailnya. Dia nggak tahu tuh detail, pokoknya dia beli asal beli aja gitu kan. Nah, namun bagi pemasar, orang yang punya rasa percaya diri meskipun subjektif ya, biasanya lebih berani mengambil keputusan. Jadi nanti akan dibandingkan. Oke, orang nggak tahu secara objektif nggak masalah, tapi secara subjektif dia yakin beli produk kita. Nah, kita akan cari tahu tuh apa yang membuat dia subjektif beli produk kita. Nah, itu nanti yang akan kita perkuat di iklan kita. Nah, jadi kedua jenis pengetahuan itu, objektif dan subjektif ini ya, akan berpadu membentuk persepsi terhadap produk. Nah, persepsi itulah yang menjadi kunci akhir yang menentukan mereka apakah melakukan pembelian atau tidak nantinya. Nah, jadi harus diukur di situ. Jadi bukan hanya sekedar saya jualan iklan enggak. Nah, sudah tahu belum nih konsumen kita terhadap produk kita. Oke. Sampai sini clear ya? Oke,
Oke, baik teman-teman. Nah, tadi materi tentang pengetahuan konsumen. Nah, kita sudah belajar mulai dari definisinya, jenis-jenis pengetahuan, bagaimana produk memuaskan nilai pribadi, hingga cara kita mengukur pengetahuan tersebut dalam sebuah riset pemasaran. Ya, jadi pesan utama saya untuk pertemuan kali ini, ya, sebagai calon-calon manajer, teman-teman, ya, kalian tidak boleh hanya melihat konsumen dari apa yang mereka beli secara fisik, tapi kalian harus mampu membedah apa yang mereka tahu dan rasakan. Karena pada akhirnya pengetahuan itulah yang menggerakkan pasar. Nah, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, ya, teman-teman. Mungkin sesi ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.